Pemirsa, tembok setinggi 5 meter roboh menimpa 2 rumah warga di Pasar Rebo, Jakarta. Akibatnya bagian belakang rumah warga jebol. Tembok setinggi 5 meter dengan 20 meter yang roboh ini merupakan pembatas antar rumah warga yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah di Jalan Swadaya Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta. Namun secara tiba-tiba tembok roboh saat penghuni rumah tengah beristirahat. Salah satu penghuni lebih memilih untuk mengungsi. Namun satu keluarga lainnya bertahan lantaran ada ruangan yang masih bisa ditempati. Kini puing-puing secara bertahap telah dievakuasi oleh anggota PPSU setempat. Penghuni rumah juga menegaskan bahwa pemilik tembok akan bertanggung jawab. Diketahui tembok ini sudah berusia puluhan tahun. Puluhan murid di 3 kelas sebuah sekolah dasar negeri di Subang, Jawa Barat terpaksa belajar di lantai akibat tidak memiliki meja dan kursi. Dan ironisnya lagi pemirsa, keadaan tersebut terjadi sejak tahun 2018 lalu. Murid kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang ini terpaksa belajar di lantai akibat tidak memiliki kursi dan meja. Bahkan keadaan tersebut sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Para murid terpaksa belajar dalam keadaan menahan sakit dan pegal. Pasalnya, setiap menulis mereka harus duduk sambil membungkuk. Kelas 5 SD. Ini udah berapa lama belajar duduk ini? Udah paling lebih dari 1 tahun. Pegal gak sih untuk belajar ini? Pegal. Pengennya gimana ke depannya? Pengen gak ada meja dan kursi? Pengen gak? Pengen. Pengen. Sementara menurut guru SD Banjarsari, pihak sekolah sudah meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan sejak tahun 2018 lalu. Namun, belum ada respon. Kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, ya akan tetapi belum ada realisasinya begitu. Tahu-tahuan begitu. Yang nggak dapat mebeler berapa kelas? Yang tidak ada mebeler ini 3 kelas. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menjelaskan, SD Negeri Banjarsari tidak jujur dalam mengisi data pokok pendidikan atau Dapodik yang menyebut sekolah itu lengkap memiliki perlengkapan sekolah, sehingga bantuan tidak dapat turun. Apabila mudah-mudahan ada terjadi perubahan anggaran di APBD, kita pasti akan prioritaskan kegiatan tersebut. Kita pasti akan menggeser anggaran, melakukan regulasi pergeseran anggaran di perubahan anggaran. Nah, terus kita juga sebenarnya sedang menyusun langkah yang paling cepat itu seperti apa. Mudah-mudahan seizin pimpinan kita bisa melakukan kerjasama dengan mitra Pemda seperti CSR dari Bank Jabar lah minimal kan gitu. Mungkin itu akan menjadi solusi yang paling cepat dan tepat gitu. Selain sedang berupaya untuk mendapatkan bantuan di tahun ini saat perubahan anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang juga berupaya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan CSR. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selama 4 tahun belajar di lantai, siswa SDN Nagasari, Banjarsari, Subang, Jawa Barat mengenaskan sekali pemirsa. Meski sudah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan sejak tahun 2018, tidak pernah direspon. Lalu bagaimana mereka saat ini pemirsa dan bagaimana saat ini mereka belajar? Ya. Kita langsung saja menyapa pemirsa, ada pengajar dari guru SD Negeri Banjarsari di Subang, ada Bapak Idris. Halo, selamat siang Pak Idris. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Idris, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Idris. Tapi tampaknya di belakang Anda sekarang kursi meja udah lengkap nih, Pak Idris. Ini gimana ceritanya, Pak Idris? Alhamdulillah, Pak. Syukur alhamdulillah. Sekarang meja
Ya, meja siswa beserta kursinya sudah lengkap Pak sekarang. Sudah lengkap. Pak Idris, ini setelah viral ya, baru ada bantuan ataupun pengiriman meja dan kursi, Pak. Ini meja dan kursinya datangnya dari mana, Pak? Yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2022 datang bantuan dari CSR, Pak. Dari Bank Jabar. Mungkin rekomendasi dari Dinas Pendidikan barangkali gitu. Pak Idris, jumlahnya ya Silakan dilanjutkan, Pak Idris. Jumlahnya cukup kayak fantastis juga ya. Ada 56 set meja kursi gitu. Kondisinya jadi semua kelas semuanya seluruhnya sudah mendapatkan kursi dan meja, Bapak, dengan kondisi baru, Bapak? Ya, sekarang sudah dalam kondisi baru, Pak. Sudah kondisi baru. Karena bantuannya ini ada beberapa pihak yang sudah memberikan bantuan. Yang pertama ini dari CSR, dari Bank Jabar. Mungkin rekomendasi dari Dinas Pendidikan sebanyak 56 set. Kemudian yang kedua dari PT Dahana. PT Dahana memberikan bantuan sebanyak 20 set meja kursi ditambah 1 meja buruk. Iya, Bapak. Kemudian tambah lagi dari ya. Pak Idris, Gimana? Pak Idris, ini kan udah lama tambah sekali, lagi Pak dari- Idris. Ya. Pak Idris ini kan dari tahun 2018, berarti total 4 tahun anak-anak belajar tanpa kursi dan meja. Ini kenapa sih Dinas Pendidikannya kok nggak pernah kasih dari tahun 4 tahun yang lalu? Begini, kita sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan ke Dinas Pendidikan oleh kepala sekolah, malah kami juga sempat ke Dinas Pendidikan dengan menceritakan ya kondisi yang sebenarnya. Katanya ya insya Allah kalau tidak terrealisasi pada tahun anggaran 2018 mungkin tahun 2019 begitu seterusnya. Nah, akan tetapi ya belum terrealisasi, barangkali tahu ada apa lagi. Selalu dijanjikan dan selalu mundur ya, Pak Idris ya? Ya begitulah, memang kejadian seperti itu. Nah, kalau kata mundur Dinas, ya, mundur lagi gitu. Mundur lagi, baik. Nah, Pak Idris, Ya, kalau kata Dinas Pendidikan katanya ini Dapodik dari sekolah Banjar Negarsari ini nggak jujur katanya mengisi data. Emang benar demikian, Bapak? Untuk masalah data Dapodik, sebenarnya memang kita masuk dalam dalam proses begitu ya, dalam proses perbaikan gitu, dalam proses perbaikan. Ya. Baik. Mungkin Pak Idris boleh menyapa Bukan anak-anak kita di jujur belakang, Bapak? dalam Iya, Pak Idris boleh tidak menyapa anak-anak di belakang? Mungkin ditanyakan ke salah Bagaimana satu nih siswanya nih. tanggapannya setelah bertahun-tahun sekolah nggak pakai kursi meja, tanggapannya gimana, Pak? Iya. Boleh ke salah satunya, Pak? Iya, Pak. Neng, ya ini ya. Sekarang sudah dapat bantuan gitu ya. Enak nggak sekarang? Rasanya enak nggak? Senang nggak, Pak, anak-anak dapat meja kursi, Pak? Senang nggak? Sudah kita dapat kursi. Senang nggak? Senang katanya. Nah, Coba kalau kemarin sekolah nggak pakai meja sama kursi, gimana rasanya, Dek? waktu sebelum Boleh disampaikan, Bapak? Baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Tampaknya anak-anak senang sekarang Bapak udah sehat kembali, udah nyaman kembali sekolahnya, nggak pegel lagi Pak ya, udah nggak bungkuk lagi sekarang belajarnya Pak ya. Iya. Baik. Kita sangat enak lah, sangat bersyukur atas datangnya bantuan dari beberapa pihak yang peduli.
terhadap SDN Banjarsari. Baik. Oke, Kalau baik. memang, Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Idris. Salam buat anak-anak dan selamat belajar Iya, lagi betul. nih dengan yang layak ya, dengan kondisi yang layak. Karena selama 4 tahun sangat lama sekali, semoga Dinas Pendidikan juga tidak kecolongan lagi nih. Ya, 4 tahun betul. cukup sangat lama sekali. Gimana sih anak-anak belajar menempuh pendidikan cuman dengan cara yang tidak layak. Betul. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Hingga hari ke-7 pendaftaran partai politik peserta pemilu 2022 kemarin sudah ada 14 partai yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Ya pemirsa, 10 diantaranya sudah dinyatakan lengkap, berkas dan lolos ke tahap verifikasi selanjutnya. Hingga hari ke-7 pendaftaran partai politik peserta pemilu 2022, sudah ada 14 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 ke KPU. Yaitu PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Negeri Daulat Indonesia atau PANDAI, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia atau PDRI, dan Partai Gelora. Dari 14 partai politik itu, 10 diantaranya sudah dinyatakan lengkap berkas dan lolos ke tahap verifikasi selanjutnya. Bagi partai yang belum lengkap, diberi kesempatan melengkapi berkas hingga 14 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari ke-8, Senin 8 Agustus 2022 ini dijadwalkan akan ada 4 partai yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 ke KPU. Ya pemirsa, yaitu ada Partai Republiku, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerindra. Pemirsa, Partai Republiku dijadwalkan datang pada pukul 11 siang, sementara Partai Hanura pukul 14. Dan nantinya PKB dan Gerindra akan datang bersama pada pukul 15 sore nanti. Kedatangan PKB dan Gerindra bersamaan merupakan simbol koalisi yang dibangun partai dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto itu. Ini ada 4 partai politik yang sudah mengajukan surat pendaftaran kepada KPU Republik Indonesia. 1. Partai Republiku Indonesia akan daftar pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura akan daftar pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akan daftar pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. 4. Partai Gerindra akan daftar pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, bergabungnya Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Partai Perindo mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Amanah sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo menjadi arah baru demokrasi tanah air menuju pemilu 2024. Pilihan Ketua Umum Partai Perindo memilih Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Harian Nasional mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kolaborasi 2 tokoh nasional dari kalangan pengusaha dan pemuka agama ini menjadi sinergi positif buat Indonesia dan Partai Perindo. Ini adalah pelajaran berharga buat kita bahwa tokoh-tokoh kita bisa duduk bersama, kemudian membangun bersama Indonesia untuk yang lebih baik dan sejahtera ke depan. Nah, karena itu menggabungkan antara 2 tokoh Pak Heri Tanu dengan TGP ini akan menjadi sinergi yang bagus buat Indonesia. Hadir dan besar dari pondok pesantren, Tuan Guru Bajang telah menjadi pemimpin dan tokoh nasional yang moderat dan menjunjung tinggi politik kebangsaan dalam memperjuangkan umat. Pada hari ini dengan terlibatnya Tuan Guru Bajang sebagai salah satu pimpinan tertinggi di Partai Perindo menemukan representasinya, menemukan bahwa inilah tokoh santri yang mewakili aspirasi kami di kancah politik nasional. Saya melihat bahwa Tuan Guru Bajang sebagaimana kita ketahui memiliki leadership yang sangat luar biasa. Di samping itu beliau kuat dalam narasi harmoni dalam kebangsaan dan keumatan. Membangun kolaborasi dengan seluruh tokoh dan komponen bangsa menjadi fokus umum Partai Perindo untuk menuju pemenangan pemilu 2024 dengan target 60 kursi di DPR RI.
Dari Jakarta, Yola Duyanti, Hoirudin, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ajudan dan sopir istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferry Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. iNews Siang akan segera kembali.